حي على الفلاح
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqidul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia,
Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik inayahnya kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mubarakah ini. Tidak ada lain tujuan kita semua kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula selawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke persada bumi ini untuk membawa umatnya dari alam kejahilan menuju alam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah Jumat yang sama berbahagia. Jumat hari ini adalah Jumat yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan segala ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Zulhijjah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima dengan baik dan mempertemukan kita nantinya setelah kembali ke pangkuannya insyaAllah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, tentunya kita semua sebagai hambanya Allah ingin mendapatkan pahala di muka bumi ini yang sebanyak-banyaknya. Olehnya itu di dalam bulan Zulhijjah ini ada 3 peristiwa besar yang mana kita akan laksanakan insya Allah. Yang pertama yaitu peristiwa Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha, di mana insya Allah kurang lebih 5 hari lagi kita akan melaksanakannya, di mana semua umat Islam seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Kurban untuk memperlihatkan tanda kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia masih sempat melaksanakan yaitu Hari Raya Idul Kurban. Yang kedua, peristiwa yang kedua yaitu adanya saudara kita, saudara Islam kita menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan agama mereka, yaitu tidak mengenal yaitu pengorbanan, akan tetapi demi untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala dia rela berkorban meninggalkan keluarganya, dia rela berkorban yaitu mengorbankan hartanya, yaitu dia rela mengorbankan anak-anaknya demi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita tahu bahwasanya pelaksanaan haji amat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan melaksanakan bagi orang yang mampu, yaitu mampu lahir dan batin di tanah suci Makkah, sebagaimana ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Imran ayat 97. Al-Quran mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu lahir dan batin. Olehnya itu sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita rela yaitu menunggu dan antrian sekian lama itu karena kita tahu bahwa betapa besar nilainya haji di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Naiya haji ni tarimanya tina apa balasana pasangalinna surga pangamasianna Allah taala. Mudah-mudahan semua haji, semua yang datang dari tanah suci Mekah, mudah-mudahan kita termasuk yaitu haji yang mabrur, yang mana nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang ketiga,
peristiwa yang amat besar, yaitu peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana peristiwa Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya. Apa sebabnya? Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya kita tahu bahwa Nabiullah Ibrahim adalah satu-satunya nabi yang amat kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti dia laksanakan. Sehingga menurut sejarah bahwa Nabiullah Ibrahim pada saat itu dia berkorban sebanyak yaitu 1000 yaitu domba dan lembu sebanyak 300 ekor dan unta sebanyak 1100 ekor. Akhirnya pada saat itu yaitu Jibril alaihissalam datang kepada Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Hai Nabiullah Ibrahim, kamulah itu hambanya Allah yang paling dekat kepada Allah dan paling banyak besar pahalamu di sisi Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Hai Jibril, pengorbanan sebanyak ini yaitu tidak selepel dengan nikmatnya Allah yang aku rasakan saat sekarang ini." Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, seandainya Allah memberikan saya keturunan yaitu anak, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk mengorbankan, maka saya pun rela akan mengorbankan. Maka pada saat itu Nabiullah Ibrahim bernazar. Maka suatu saat, dan tentunya kita juga tahu bahwa Nabiullah Ibrahim memperistrikan Sarah itu sudah 60 tahun usianya Nabiullah Ibrahim pada saat itu, berdoa kepada Allah belum diberikan keturunan. Akhirnya Siti Sarah mengusulkan kepada Nabiullah Ibrahim, karena dia takut jangan sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam nantinya meninggal dunia, tidak ada pelanjutnya untuk melanjutkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Sarah mengusulkan kepada Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Hai Nabiullah Ibrahim, mungkin bagus kalau kau peristrikan yaitu pembantumu yang bernama Siti Hajar." Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam kawin dengan Siti Hajar. Tidak lama dikaruniai anak yang bernama Ismail alaihissalam. Semakin hari semakin besar dan semakin akhlaknya Nabiullah Ismail alaihissalam pada saat itu semakin sempurna akhlaknya dan semakin cintanya Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpinya diperlihatkan yaitu dengan suara mengatakan, "Hai Ibrahim, mana nasarmu yang kau pernah katakan?" Mengatakan, seandainya Allah memberikan saya putra, yaitu kemudian Allah memerintahkan saya untuk mengorbankan, maka saya rela dan ikhlas yaitu mengorbankan. Maka saat ini Allah mengujinya, diperlihatkan dalam mimpi. Maka pada saat itu Nabiullah Ibrahim terbangun, maka langsung berkorban sebanyak yaitu hewan sebanyak 1000 ekor domba. Setelah di malam kedua begitu lagi Nabiullah Ibrahim diperlihatkan semakin jelas, yaitu di dalam mimpinya mengatakan, "Hai Ibrahim, mana nazar yang kau pernah katakan bahwa seandainya Allah memberikan saya putra, maka yang saya cintai, kemudian Allah memerintahkan saya untuk mengorbankan, maka saya ikhlas mengorbankan." Maka di malam yang ketiga diperlihatkan lagi untuk semakin jelas, dan Nabiullah Ibrahim dengan senang hati memanggil putranya. Di Al-Quran dikatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fandur maza tara." Anakku, bagaimana saya lihat kamu di dalam mimpiku untuk mengorbankan dirimu. Maka spontanisas
Karena tentunya Nabi Ibrahim jauh-jauh sebelum Nabi Ibrahim Ismail datang, yaitu selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Maka di saat yaitu nyawa mau melayang, maka balasan dari anak yang saleh, yaitu Nabiullah Ismail mengatakan, ya abatif al-matu marusatajiduni insyaallah. Bapakku, jika memang kalau itu adalah perintahnya Allah, maka laksanakan. Perintahnya Tuhanmu, maka laksanakan. Jangan kau lihat saya, dan jangan kau pikirkan saya. Mudah-mudahan saya adalah termasuk anak orang yang sabar. Inilah sebagai tanda kesyukuran kita, sebagaimana panitia mengumumkan kepada kita agar senantiasa kita berkorban hewan. Pada hakikatnya perkorbanan itu adalah anak yang paling disayang. Akan tetapi di dalam agama masih diberikan kita keringanan agar senantiasa bagi orang yang memiliki harta, Allah akan memberikan pahala bagi orang yang berkorban. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-adhiyatu li sahiba kulli sya'rin hasanah. Barang siapa yang berkorban, maka setiap bulu-bulunya hewan yang kita korbankan, satu bulunya diberikan kebaikan. Dan sampai saat sekarang ini belum ada ahli matematika yang bisa menghitung yaitu berapa bulunya saja kambing, apalagi yang namanya sapi. Olehnya itu, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mengikuti jejaknya Nabiullah Ibrahim, yang bagi orang yang diberikan harta atau diberikan kelonggaran, marilah kita senantiasa melaksanakan yang beberapa hari ini, yaitu berkorban. Mudah-mudahan perkorbanan kita yaitu adalah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada ancamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang diberikan harta, bagi orang yang diberikan kemampuan, bagi orang yang diberikan kelonggaran namun dia tidak berkorban. Maka Nabi mengatakan, fala takrabanna musallana. Maka apabila orang sanggup melaksanakan korban kemudian dia tidak berkorban, maka Nabi mengatakan, jangan kamu dekati masjidku, jangan dekati musallaku. Saking jengkelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang senantiasa diberikan kelonggaran namun dia tidak berkorban. Maka wanita amat yaitu ingin berpartisipasi kepada kita semua agar pahala yang diberikan oleh Allah kita semua dapatkan, dan kita bahagia di dunia, lebih-lebih nanti bahagia di akhirat insyaallah. Inilah sekelumit yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم دفع
أن الغلاء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.